Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas spoiler lengkap One Piece chapter 1133 yang akan melanjutkan petualangan Luffy di negeri Elbaf. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Judul pada chapter kali ini yaitu Tolong Pujilah Aku. Sedangkan di cover story-nya melanjutkan petualangan Yamato di negeri Wano volume ke-20, yang mana Holdem muncul dan menyandra Tama. Holdem terlihat sama seperti yang terakhir kali kita melihatnya di Wano Kuni. Speed tergeletak di tanah dalam keadaan kalah dan Yamato terlihat terkejut. Chapter kali ini dimulai dengan beberapa bagian dari flashback masa lalu Robin. Kita melihat kejadian yang sama tetapi dari sudut pandang karakter yang berbeda. Kita menemukan bahwa Spandin menjebak Robin untuk menenggelamkan kapal perang angkatan laut dan juga menghancurkan kapal evakuasi warga. Hal ini Spandin sampaikan kepada reporter berita. Kita melihat Robin kecil melarikan diri melalui beberapa tempat. Kita bahkan melihat Robin memakan makanan dari sampah di samping seekor anjing. Kemudian kita melihat reaksi orang-orang di tempat-tempat di mana Robin melarikan diri. Orang-orang yang melihatnya mulai memburunya karena nilai bounty seorang anak kecil yang cukup besar. Suatu hari Robin kecil berpikir untuk melompat dari tebing, tetapi dia berhenti karena dia ingat kata-kata Olvia dan juga Saul untuk memintanya tetap bertahan hidup apapun yang terjadi. Cerita lalu kembali ke masa sekarang. Kapal baja laut raksasa berlabuh di dermaga desa. Dermaga tersebut dikelilingi oleh awan laut yang bergerak seperti air. Kelompok Luffy juga tiba di desa dengan perahu dayung terbang dengan awan pulau yang menempel di dayungnya. Gerd, Goldberg dan juga Ton Sansani juga ada di dalam kapal. Luffy dan Usopp terpukau melihatnya. Salah satu raksasa menyampaikan jika itu adalah kapal kabut. Kapal ini menggunakan daya apung awan pulau untuk bergerak maju. Usopp mengatakan sangat menakjubkan. Negeri ini terus-menerus mengejutkan kita. Lilih lalu menjelaskan iklim saat ini di dalam Elbaf sangat sempurna. Awan pulau, awan laut, gelembung, pelangi, semua teknologi bisa cocok berdampingan dengan keadaan di pulau ini. Lalu semua orang berkumpul di tengah-tengah desa. Nami menyadari bahwa Robin mengubah gaya rambutnya dan Robin menjawab bahwa Nami dan yang lainnya telah berdandan dengan sangat baik untuk Elbaf. Hairudin bertemu dengan kru topi jerami dan memperkenalkan mereka sebagai kru bajak laut prajurit raksasa baru. Kita melihat bahwa Rod telah diikat dengan rantai besi dan dikerangkeng. Lalu Luffy dan Hairudin saling menyapa. Hairudin mengatakan, aku sudah mendengar semua tentang tindakanmu. Tak kusangka kau adalah salah satu Yonko sekarang. Bagus sekali bos besar. Nanti aku akan memperkenalkan yang lebih formal. Tapi 4 orang ini semuanya adalah anggota bajak laut raksasa baru. Salah satu kru bawahanku. Gerd lalu menyapa Luffy. Luffy lalu mengatakan, aku sudah bilang aku tidak butuh anak buah. Hairudin menjawabnya, tidak apa-apa. Kami melakukan ini karena kehendak kami. Hairudin menyebutkan bahwa berita tentang Big Mom yang dikalahkan telah sampai ke negeri Elbaf juga. Gerd mengatakan bahwa ini memalukan karena dia dan juga Lily dulunya berteman. Tetapi Lin melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan kepada Elbaf. Lalu semua orang di desa akan memulai pesta, namun Gerd memberitahu Robin bahwa Saul telah datang untuk menunggu di sekolah yang berada di bawah desa. Saul ingin menunjukkan perpustakaan Elbaf kepada Robin. Lalu Robin berencana untuk pergi sendirian, tapi semua kru topi jerami memilih untuk pergi bersamanya. Jadi mereka menunda pesta itu untuk nanti. Gerd membawa mereka ke Seval dan mereka terbang untuk menemui Saul. Selama perjalanan, Gerd menjelaskan bahwa Saul mengajarkan sejarah kepada anak-anak Elbaf. Usopp kagum mengetahui bahwa para pejuang bahkan bekerja keras untuk belajar. Gerd menjelaskan Saul Sensei fokus pada pelajaran sejarah. Dia juga mengajarkan tentang berbagai buku. Lalu Gerd mengatakan kita telah sampai di mata air prajurit dan di dekatnya ada perpustakaan burung hantu. Mereka tiba di sebuah mata air yang sangat besar, begitu besar sehingga terlihat seperti lautan. Di atas mata air prajurit, kita bisa melihat sebuah rumah besar di atas dahan pohon yang sangat besar. Ada beberapa air terjun yang jatuh dari dahan pohon ke mata air.
Nami sangat terkejut karena mata air itu lebih mirip disebut sebagai pantai. Gert menjelaskan itu benar. Bagian-bagian dari pohon telah menjadi fosil dan melapu, menciptakan pasir di sini. Air laut tidak naik dan turun, tetapi kita melihat ombak yang diciptakan oleh air terjun. Nah, saat hampir sampai di tempat tinggal Saul, jantung Robin berdetak kencang karena ia akan bertemu orang yang selama ini ia nantikan. Namun tiba-tiba raksasa berlari ke arah mereka sambil berteriak bahwa Saul terjatuh dan tidak bergerak. Semua anggota kru topi jerami terkejut, tapi ketika Robin melihat apa yang terjadi, dia hanya tertawa. Robin berjalan menyusuri pantai dan kita melihat Saul terbaring telungkup di pantai. Saat Robin mendekati Saul sambil tersenyum, dia mengangkat kepalanya dan mengaum ke arahnya. Ini adalah adegan yang sama persis dengan pertemuan pertama mereka di chapter 392. Saul mengatakan bahwa dia terlalu canggung dan tidak tahu harus memasang wajah seperti apa. Jadi dia mencoba membuat lelucon untuk mengejutkan Robin. Kemudian semua orang mendengarkan percakapan emosional antara Robin dan juga Saul. Dia mengatakan betapa Robin sangat mirip dengan ibunya, dan bahwa Vegapunk telah menyampaikan suara orang Ohara ke seluruh dunia. Setelah itu kita melihat panel kilas balik saat Saul menjelaskan bahwa dia terbangun karena api di Ohara, lalu melelehkan es yang membekukannya. Dia menderita luka bakar di sekujur tubuhnya. Kita melihat bahwa Saul memiliki beberapa bekas luka di wajah dan tubuhnya, tetapi dia berhasil berguling ke laut tepat waktu. Robin yang berada di atas tangan Saul menghentikan ucapan Saul dan mengatakan, "Aku tidak mau membicarakan hal-hal yang menyedihkan lagi. Saul, tolong pujilah aku karena aku berhasil hidup selama ini." Saul memeluk Robin sambil tertawa. Itu yang dia katakan, tentu aku akan melakukannya. Anak seusia itu dikejar-kejar oleh seluruh dunia. Kau telah melakukannya dengan baik, Robin. Bagus sekali, kau bisa bertahan selama 22 tahun dan datang sejauh ini. Kita melihat panel kilas balik lainnya dengan Robin kecil yang menangis di bawah hujan. Sementara di masa kini, Robin dan Saul menangis dengan penuh emosional dan sukacita. Chapter kali ini diakhiri dengan semua kru topi jerami yang menangis dengan wajah-wajah lucu ketika mereka melihat Robin dan Saul bersatu kembali. Hanya saja Luffy, Zoro, dan juga Jinbei yang tidak menangis. Di panel terakhir chapter ini, kita melihat Luffy tersenyum dan sangat senang atas kebahagiaan Robin. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan menarik lainnya pada video selanjutnya.